Sebenarnya tujuannya apa Bambang Tri dan kawan-kawan dan sekutunya itu mempersoalkan ijazah Presiden Jokowi? Ya, sebenarnya nggak ada ya. Mereka tahu bahwa sebenarnya kan premis mereka itu lemah dan sangat mudah dipatahkan. Ya, seperti saya katakan sebelumnya di video sebelumnya bahwa untuk memverifikasi itu sangat mudah. Karena lembaganya masih ada, teman-teman Pak Jokowi masih ada, dan juga dokumentasinya juga masih ada. Kecuali kalau peristiwa atau dokumennya itu terjadi ribuan tahun yang lalu, kita mungkin perlu teknologi karbon untuk membuktikan umurnya, keasliannya dari dokumen tersebut. Lah ini peristiwanya belum ada sampai 100 tahun gitu ya. Baru beberapa puluh tahun yang lalu dan semuanya masih ada saksi mata dan lembaganya juga masih ada. Ya sebenarnya kalau kayak perhatikan mereka itu hanya kaum-kaum yang berisik aja gitu kan, yang berisik hanya ingin mengganggu. Tak hanya itu sebenarnya, mereka juga ingin mengalihkan perhatian publik agar tidak terfokus pada Anies Baswedan yang selama ini sedang diincar oleh KPK. Ya kita tahulah ya, sebenarnya banyak bukti dan saksi tentang kasus Formula E itu, tapi kan berusaha dipelintir seolah-olah Anies Baswedan itu bersih ya, seolah-olah Anies Baswedan itu suci ya, karena kebanyakan pendukung dari Anies Baswedan adalah kelompok kanan garis keras dan mereka memang membutuhkan figur seperti Anies untuk mempersatukan perjuangan mereka ya. Itu tidak bisa kita pungkiri dan itu terjadi juga pada Pilkada 2017 lalu di Jakarta. Dan itu akan diulang lagi pada Pilpres 2024. Nah, persoalannya sekarang kan Anies belum ada yang bisa memberikan tiket untuk menjadi capres ya. Ya kalau hanya Nasdem sendiri ya nggak akan berarti apa-apa. Nah Nasdem nilai suaranya berapa, perolehan suaranya berapa, baik suara di Senayan maupun di suara nasional. Dalam hal ini Pak Jokowi ingin jadikan tumbal, jadi mereka itu menggunakan Pak Jokowi sebagai public enemy yang seolah-olah menjalimi Bambang Tri dan kawan-kawan, dan tujuan mereka cuma satu, yaitu mereka bersandiwara membuat seolah-olah bahwa Anies juga dijalimin gitu nantinya, dan itu strategi yang sama dipakai oleh SBY ya. Dulu kan SBY juga gitu ketika dia berkonflik dengan Taufik Kemas, dan strategi ini dipakai lagi oleh Anies dan dia tahu strategi ini sangat efektif untuk orang Indonesia yang mudah sekali terbawa oleh perasaan. Ini kan yang menarik ya. Jadi sekarang ini yang memainkan isu ijazah asli ini terlihatlah siapa mereka ya, yaitu pentolan-pentolan yang selama ini menjadi pendukung Anies loyal ya. Kita tahulah ada Rocky Gerung, kemudian ada Rahma Sarita, Refli Harun, dan juga pengacara Egy Sujana ya, yang kemarin katanya tidak puas dengan kepemimpinan Anies, tapi sekarang dia menjadi pengacara dari Bambang Tri. Mereka memaksakan kasus ijazah asli ini ke pengadilan gitu kan. Bahkan Amin Rais ya, Mbah Amin yang pernah berjanji akan jalan kaki dari Jakarta ke Solo ketika Presiden Jokowi menang juga ikut-ikutan gitu ya. Jadi lucu nih orang-orang ini emang ya. Sebenarnya mereka itu orang-orang yang pintar, tapi mereka untuk kasus ini berusaha menjadi orang bodoh ya. Biar mereka bisa bersimpati kepada Bambang Tri yang memang bodoh sebenarnya kan. Ya Bambang Tri ini kalau lihat saya perhatikan orangnya itu cuman pandai ngomong, tapi mungkin tulisannya saya nggak yakin apa tulisan itu benar-benar tulisan yang istilahnya secara akademik bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena Bambang ini mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, SD, SMP, SMA. Ya saya yakin dia bukan orang Solo lah. Kalau saya sebagai orang Solo mudah kok sama verifikasi Pak Jokowi itu ya. Saya datangin tuh SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, gampang gitu. Bukan sesuatu yang sulit. Ya, sekarang mereka menuntut agar teman-teman Pak Jokowi itu muncul membela Pak Jokowi ya. Itu kan cuma permainan mereka saja ya. Biar ini kelihatan lebih rame dan lebih heboh. Dan kasus Anies akan makin tertutup oleh hiruk pikuk ijazah ini. Ya, itu kan strategi biasa lah, agenda setting atau pengalihan isu agar Anies tidak menjadi sorotan yang selama ini kan beberapa waktu terakhir ini semenjak Anies menjadi capres Nasdem kan banyak disorot kiprahnya sebagai bapak politik identitas. Nah, makanya mereka menggunakan Pak Jokowi itu sebagai public enemy yang
mereka narasikan juga akan menjalimi Anies. Nah, disinilah Anies akan berusaha meraup dukungan, support, simpati dari orang-orang yang termakan oleh obral kampanye bohong tersebut. Nah, inilah politik ya, kadang-kadang kita diprovokasi tanpa kita tahu kebenarannya.